Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang percaya di tempat yang bersukacita, yang tahu bahwa ada kuasa dalam darah Kristus. Di dalam nama Yesus bersama-sama berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Dengan bersyukur Tuhan. Ajaib sungguh hadirat-Mu, melayakan pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Oh, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampir dariku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampir dariku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal. Kita sorak-sorai kembali buat Tuhan dan buat ini. Bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan dan firman Kamu. Oh,
Yesusku. Terima kasih Yesusku Tuhan. Aku bersyukur Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita bersukacita Tuhan. Oh thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord God. Saya bersama-sama dengan kemuliaan sama-sama yang paling hebat Tuhan Tuhan ini. Sebab Dia punya Allah, sebab Dia punya Allah yang dahsyat, sebab Dia menjadi Allah kita luar biasa. Oh bersama Tuhan Tuhan. Thank you Jesus. Sukacita kami, yang menyatakan kemenangan kami, yang menyatakan Tuhan deklarasi kami, dan yang bisa di dalam nama Tuhan Yesus punya Allah yang dahsyat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hey, terima kasih Tuhan buat kebaikan kami, dan bersukacita Tuhan mengasihani Engkau. Hey Jesus, terima kasih Tuhan. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, bahkan mata semangatku, kadang bilang kekuatanku. Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata bagiku. Terima kasih Tuhan. terima kasih, mari sama-sama. Oh, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih Tuhan di tengah badai sekalipun. Ini baru kami katakan. terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasa-Nya, Taklukkan badai yang bergelora.
sukacitaku Tuhan. Dan kan menari di hadapan Raja, menari sambil memujimu menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Bersama-sama tepuk tangan yang paling berat buat kita. Kau telah ubah ratapanku menjadi karya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, bukan bersuka dan bukan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, say, dan bukan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Bersama-sama menari endakan pujian ini. Kau telah ubah ratapanku menjadi karya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, bukan menari seperti gajah dan menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, bukan bersuka dan bukan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu menari. Kaulah sukacitaku. Bersama-sama dengan iman mengatakan, oh, dan bukan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Oh, Tuhan, kaulah sukacitaku. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Hey, hey, hey. Thank you, hey Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan, oh, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Nyatakan bersama. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Bersama. Ku kenakan jubah pujian. Katakan umat Tuhan dengan kedua tangan berangkat dan percaya bahwa Yesus akan kasih. Amin. Hey, hey, kenakan. Ku kenakan jubah pujian lagi. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Dan bermain bersama Tuhan. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian. Oh, bersama-sama kita berterima kasih. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan kehidupan kami Tuhan.
sampai dengan hari ini kami ada. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bermasmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Dikasih rasa yang paling buat Tuhan kita di tempat ini. Engkaulah damai kami Tuhan. Engkau hanya Kau. Yes. Menolong yang setia. Yes. Pengharapan hidup
kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagi kemuliaan, hanya bagimu pujian. Bukan pujian sembah padamu, Bapakku cahaya wajahmu. Hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kita bersembah, ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bapakku yang ku cinta. Berikan sorak-sorai kebanggaan buat Tuhan kita di tempat ini. Silakan, haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu. Roh Kudus, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan segala berkat-Mu. Bagi segala-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan, kesembuhan, dan kesehatan. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman hari ini. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami menolak mematahkan semua pekerjaan si jahat. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa roh Allah bekerja, malaikat-malaikat Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, menerima penglihatan surgawi. Menerima penglihatan surgawi. Lihat Alkitab saudara dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 19. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-19. Kisah para Rasul 26 ayat 19. Amin. Sebab itu ya Raja Agripa, Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga, kepada penglihatan yang dari tidak surga, pernah aku tidak taat. Paulus berkata, tidak pernah aku tidak taat. Gereja Tuhan, penglihatan bagi Paulus adalah sesuatu yang sangat penting. Karena penglihatan yang pertama itu mengarahkan, penglihatan itu mengendalikan, penglihatan yang dari surga itu memelihara, dan penglihatan itu menjaga seseorang tetap berada di jalan yang lurus, di jalannya Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Maka saudaraku, hari ini kita belajar betapa perlunya saudaraku penglihatan yang dari surga. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saya berdongkor dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, yang pertama, saudaraku, Roh Kuduslah pribadi, saudaraku, yang memberikan Anda penglihatan yang datang dari Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Amin. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang memimpin saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Roh Kudus tidak berkata dari dirinya tapi sendiri, segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. tetapi apa yang Roh Kudus dengar dari Bapa, itu yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. hal-hal yang akan datang. Dalam Yeremia 29 ayat 11, saudaraku, di tangan Tuhan ada masa depan saudara. Di tangan Tuhan, saudaraku, ada masa depan saudara. Di tangan Tuhan ada rancangan-rancangan yang luar biasa yang belum Anda tahu, itu ada di tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Amin.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai kamu, Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gereja Tuhan, di tangan Tuhan, rancangan-rancangan yang luar biasa itu yang belum Anda tahu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam penanmu, masa depan yang luar biasa itu ada di tangan Tuhan. Bagaimana caranya gereja Tuhan dan saya harus terhubung dan terkoneksi kepada Roh Allah? Roh Allah adalah pribadi yang memberikan penglihatan. Kita harus belajar kepada saudaraku Rasul Yohanes, waktu Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-10. Saudaraku, bagaimana Rasul Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus. Wahyu pasal yang pertama ayat 10. Wahyu 1 ayat yang ke-10. Amin. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. seperti bunyi sangkakala. Katanya, Saudaraku, Roh itu berkata, apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab, apa yang kau lihat tuliskan dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, dan kirimkanlah kepada 7 jemaat itu, ke Efesus, ke ke Efesus, Smyrna, ke Smyrna, ke Pergamus, Tiatira, Sardis, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. gereja Tuhan. Semua yang dilihat oleh saudaraku Rasul Yohanes tidak datang dari dirinya sendiri. Semua yang dia lihat itu, saudaraku, murni adalah Roh Kudus yang memenuhi dia. Maka garis bawahi kalimat Yohanes dikuasai oleh Roh. Perhatikan Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2. Sama. Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Amin. Kemudian daripada itu aku melihat, Saudaraku, Rasul Yohanes melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, ada pintu yang terbuka dari surga. dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, Amin. naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Naiklah kemari, aku akan memberitahukan kepadamu yang terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, Diulang lagi, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah. sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Gereja Tuhan, garis bawahi kalimat dikuasai oleh Roh. Jadi gereja Tuhan hanya orang-orang yang dikuasai oleh Roh, hanya orang-orang yang terhubung oleh Roh Kudus, saudaraku, yang mendapatkan penglihatan surga. Maka perlunya gereja Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kau dan saya harus berdoa, saudaraku, dengan pertolongan oleh Roh Kudus. Efesus 6 ayat 18. Saudaraku, berdoalah tak putus-putusnya di dalam Roh. R huruf besar. Gereja Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus 6 ayat yang ke-18. Amin. Dalam segala doa dan permohonan, Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh, berdoalah gereja Tuhan setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Gereja Tuhan, perlunya kau dan saya, gereja Tuhan, berdoa bukan hanya sembarang berdoa. Bagaimana engkau berdoa betul-betul dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana Roh Allah mengajar Anda berdoa. Karena memang Roma pasal 8 ayat 26 kita nggak tahu bagaimana berdoa. Roma pasal 8 ayat 26, Anda dan saya tidak tahu bagaimana harus berdoa, caranya berdoa. Tapi Roh Allah, Roh Kudus mengajar Anda saya berdoa. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Amin. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Alkitab berkata kita nggak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi Roh Kudus berdoa untuk saya dan saudara. Roh Kudus mengajar saya dan saudara bagaimana caranya berdoa. Bagaimana caranya kau dan saya, gereja Tuhan. Roh Kudus itu menolong kita, Roh Kudus itu membantu kita dengan dahsyat dan luar biasa. Maka poin yang pertama, gereja Tuhan, haleluya. Saudaraku, perlunya engkau dan saya, umat yang sangat diberkati Tuhan, saudaraku, bergaul dengan Roh Kudus. Maka Joel 2:24, saudaraku, Roh Kuduslah, saudaraku, yang memberikan penglihatan, Roh Kudus yang memberikan mimpi, itu semuanya bersumber dari pribadi yang sama. Apa itu? Roh Kudus. Joel 2 ayat 28. Haleluya. Yoel 2 ayat 28. Amin. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Perhatikan, siapakah yang bernubuat? Siapakah yang mendapatkan mimpi dan penglihatan? Adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lanjutkan terus. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang-orang tua mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Perhatikan, teruna-teruna tidak mungkin mendapatkan penglihatan kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah, gereja Tuhan, adalah pribadi yang memberikan penglihatan. Maka gereja Tuhan sebagai anak Tuhan, jangan pernah engkau dan saya
mendukakan Roh Kudus. Jangan pernah kau dan saya hidup dalam dosa. Maka dalam 1 Samuel, lihat Alkitab saudara, haleluya. Dalam 1 Samuel pasal 3, mengapa jarang penglihatan? Mengapa jarang penglihatan? 1 Samuel 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat yang ke-1. Amin. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Mengapa firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan tidak sering? Jawabannya sederhana. Karena gereja Tuhan, mereka hidup dalam dosa. Gereja Tuhan, 1 Samuel 3:13, saudaraku, Eli tahu dosa, tapi dia nggak mau membereskannya. Gereja Tuhan, kalau Anda tahu dosa, segera bereskan itu. Itu yang menghalangi kau dan saya mendapatkan penglihatan Tuhan. 1 Samuel 3:13. 1 Samuel 3 ayat 13. Amin. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Saudaraku, bahwa Eli tahu dosa. Dia mengetahui dosa itu. Lanjutkan terus. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, Di mana bahwa anak-anaknya sendiri telah menghujat Tuhan. tetapi dia tidak memarahi mereka. Gereja Tuhan, Eli, saudaraku, berkompromi. Dia, saudaraku, tidak tegas kepada anak-anaknya yang menghujat Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 22-24. Bagaimana anaknya hidup dalam perzinahan. Gereja Tuhan, dosa adalah penghalang. Mengapa penglihatan tidak ada? Mengapa firman jarang? 1 Samuel 2 ayat 22-24. 1 Samuel 2 ayat yang ke-22. Amin. Eli telah sangat tua. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, Dia mendengar dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bagaimana anaknya Hofni Pinehas hidup dengan perempuan, dengan tidur dengan perempuan-perempuan. Berkatalah dia kepada mereka, Saudaraku, berkatalah dia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? mengapa kamu melakukan hal demi begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Gereja Tuhan, dia mendengar, dia tahu, tetapi dia tidak bertindak tegas kepada, saudaraku, kedua anaknya yang hidup di dalam dosa dan, saudaraku, menghujat Allah. Maka, saudaraku, gereja Tuhan, 1 Samuel 2 ayat yang ke-11, bahwa Tuhan tidak memberikan penglihatan kepada orang-orang dursila. Siapakah orang-orang dursila? Orang-orang dursila adalah orang yang tidak mau mengindahkan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 11. 1 Samuel 2 ayat yang ke-11. Amin. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan Amin. di bawah pengawasan Imam Eli. Amin. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Adapun anak lelaki daripada Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Gereja Tuhan ternyata di mata Tuhan orang-orang yang tidak mau mengindahkan suara Tuhan. Yang tidak mau mengindahkan, saudaraku, tuntunan Tuhan, suara Tuhan adalah orang-orang dursila. Maka gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saudaraku, belajarlah untuk menghormati Tuhan. Belajarlah untuk menghormati rohnya. Maka, saudaraku, Tuhan akan memberikan kepadamu penglihatan yang dari surga. 1 Samuel 2:30. Saudaraku, Eli tidak menghormati Tuhan. Hofni Pinehas, saudaraku, sudah tidak lagi menghormati Tuhan. Maka, saudaraku, penglihatan jarang. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Amin. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Amin. Sesungguhnya aku telah berjanji, Tuhan telah berjanji. keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Harusnya Eli dan anak-anaknya hidup, saudaraku, di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Amin. Jauhlah hal itu daripadaku. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Yang menghina Tuhan, menghina firman-Nya akan dipandang rendah. Itulah sebabnya, ulang lagi, 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Saudaraku, pada zaman itu firman jarang, penglihatan pun tidak ada. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Amin. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Amin. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Pada masa itu, perhatikan itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Penglihatan pun tidak sering. Gereja Tuhan, saya berdoa kau dan saya diberikan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tema khotbah hari ini, menerima penglihatan surgawi. Poin yang pertama, bagaimana caranya engkau dan saya menerima penglihatan surgawi? Gereja Tuhan, engkau dan saya, gereja Tuhan, harus dikuasai oleh Roh Kudus. Engkau dan saya, saudaraku, harus dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah engkau dan saya hari-hari ini, gereja Tuhan, bukan mabuk oleh anggur. Biarlah engkau dan saya, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, saudaraku, miliki kehidupan yang senantiasa berdoa. Kehidupan yang senantiasa berdoa adalah kunci engkau dan saya menerima penglihatan yang daripada Tuhan.
Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, kita belajar dari orang yang senantiasa berdoa, namanya Cornelius. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 5, ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kisah para Rasul 10 ayat 2 sampai yang kelima. Amin. Dia saleh. Saudaraku, Cornelius saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Saudaraku, dia takut akan Tuhan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia bukan orang yang pelit, dia adalah orang yang murah hati. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Garis bawahi, Cornelius adalah orang yang selalu atau senantiasa berdoa di hadapan Tuhan. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, Saudaraku, dia mendapatkan penglihatan jam 3 waktu dia sementara berdoa. jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Dia melihat malaikat datang ke rumahnya sementara ia berdoa. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, Amin. Ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Ya, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. semua doamu, semua pemberianmu, taburanmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. pergilah, jemputlah seseorang yang bernama Petrus di Yope. Dia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon, Saudaraku, dia menumpang di rumah penyama kulit yang bernama Simon. yang tinggal di tepi laut. Tinggalnya di tepi laut. Gereja Tuhan. Penglihatan itu, kalau itu dari Tuhan, saudaraku, bukan samar-samar. Penglihatan kalau itu dari Roh Kudus, jelas gereja Tuhan. Mengapa? Karena Roh Kudus yang memberikannya. Kalau itu saudaraku dari manusia, saudaraku itu samar-samar. Tapi kalau itu dari Roh Allah, dari Roh Kudus, gereja Tuhan, penglihatan itu jelas. Gereja Tuhan, kepada siapa Tuhan memberikan penglihatan? Kepada orang yang senantiasa berdoa. Maka Anda lihat dalam Kisah Rasul 10 ayat 9 bahwa Petrus juga mendapatkan penglihatan sama seperti Cornelius mendapatkan penglihatan. Bedanya di mana? Saudaraku, dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ketiga, jam 3 waktu Cornelius berdoa, dia mendapatkan penglihatan. Tetapi Petrus berbeda. Jam 12 siang dia mendapatkan penglihatan waktu dia berdoa. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-9. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-9. Kisah para Rasul 10 ayat yang ke-9. Amin. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan. Amin. Dan sudah dekat kota Yope. Amin. Kira-kira pukul 12 tengah hari. Jam 12 siang tengah hari. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Saudaraku, dia juga punya gaya hidup yang berdoa. Sama seperti Cornelius. Cornelius berdoa jam 3. Saudaraku, besoknya gereja Tuhan, Petrus berdoa jam 12. Dia punya kehidupan berdoa, gaya hidup berdoa. Lanjutkan terus, haleluya. Ia merasa lapar dan ingin makan. Amin. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Gereja Tuhan, sementara dia berdoa, rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Saya berdoa dalam nama Yesus, rohmu diliputi oleh kuasa Tuhan. Rohmu diliputi oleh kuasa ilahi. Roh saudara diliputi oleh kuasa ilahi. Siapakah yang diliputi oleh kuasa ilahi? Adalah mereka yang senantiasa berdoa. Maka gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada mereka yang senantiasa berdoa. Kisah Rasul 10 ayat 19 dan 20. Roh Kudus berbicara kepada mereka yang selalu berdoa, yang senantiasa berdoa. Kisah Rasul 10 ayat 19 dan 20. Kisah Amin. para Rasul 10 ayat 19. Amin. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah. Bangunlah dan turunlah ke bawah. Dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang. Gereja Tuhan, penglihatan dari Tuhan tidak pernah menipu. Penglihatan dari Tuhan itu tidak pernah abu-abu. Penglihatan dari Tuhan itu jelas, pasti, dan tidak pernah menipu. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Maka perlunya engkau dan saya pertahankan gaya hidup yang senantiasa berdoa. Dalam Daniel pasal yang kedua 16-17, saudaraku, dalam Daniel, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam Daniel 9 ayat 21, dalam Daniel 9 ayat 21, doa adalah kunci untuk mendapatkan penglihatan yang dari Tuhan. Daniel 9 ayat 21, doa adalah kunci untuk mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Daniel 9 ayat yang ke-21. Amin. Sementara aku berbicara dalam doa, Sementara Daniel sedang berdoa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. dia mendapatkan penglihatan bahwa malaikat Gabriel sedang mendatangi dia. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu. Amin. Gereja Tuhan, Daniel adalah pribadi, saudaraku, yang terbiasa dengan penglihatan surgawi. Mengapa Daniel, saudaraku, terbiasa dengan penglihatan surgawi? Jawabannya sederhana. Karena Daniel punya gaya hidup yang senantiasa berdoa. Jadi poin yang kedua gereja Tuhan, bagaimana kita mendapatkan penglihatan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, engkau dan saya harus dikuasai oleh roh. Tanpa Roh Kudus nggak bisa.
Yang kedua, engkau dan saya harus punya kehidupan yang senantiasa berdoa. Yang ketiga, gereja Tuhan, saudaraku, ambil doa dan puasa. Gereja Tuhan, mari berpuasa dengan cara yang benar. Dalam Daniel 2:16-17, saudaraku, ternyata orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang, saudaraku, yang punya akses untuk mendapatkan penglihatan surgawi. Daniel pasal 2:16-17. Daniel 2 ayat 16 dan 17. Amin. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya Daniel meminta kepadanya supaya dia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. supaya diberi waktu untuk berpuasa. Karena waktu dia berpuasa dengan temannya Sadrak, Mesak, Abednego, maka dia percaya. Kalau dia berpuasa, maka Tuhan akan berbicara kepadanya. Tuhan akan menyingkapkan itu kepadanya dalam bentuk penglihatan, dan itu terjadi dalam Daniel 2:19. Daniel 2 ayat yang ke-19. Daniel 2:19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Tuhan memberikan Daniel penglihatan kapan? Bukan ketika lagi jalan-jalan. Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel, kepada Sadrak, Mesak, Abednego, kepada mereka mengambil komitmen untuk berpuasa. Gereja Tuhan, dalam Daniel 10 ayat 12-13, doa puasa menghancurkan semua pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang menghalangi jawaban-jawaban doa Anda. Daniel 10 ayat 12-13. Daniel 10 ayat 12 dan 13. Amin. Lalu katanya kepadaku, Lalu kata malaikat Gabriel kepada Daniel, janganlah takut Daniel, jangan takut hai Daniel. sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, Sejak hari pertama dia berpuasa, Tuhan sudah mendengarkan doanya. dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Bagaimana saudaraku, dari hari pertama Daniel berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Aku datang, kata Gabriel, oleh karena perkataanmu itu. Lanjutkan, haleluya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi saudaraku, ada musuh yang menantang. Ada musuh yang menantang, saudaraku, sehingga saudaraku, jawaban doa belum datang. Lanjutkan terus. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, Kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Gereja Tuhan, doa menghancurkan semua pekerjaan iblis yang menghalangi jawaban-jawaban doa Anda. Doa menghancurkan semua penglihatan. Doa menghancurkan semua pekerjaan iblis yang menghalangi jawaban-jawaban doa Anda. Maka gereja Tuhan, kemarin kita baru selesai mengadakan ibadah doa semalaman. Begitu banyak, luar biasa. Begitu banyak saudaraku, umat Tuhan yang mengalami, saudaraku, haleluya, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, saudaraku, waktu mereka, saudaraku, mengikuti doa semalaman. Karena itu gereja Tuhan, saya mengajak Anda, saudaraku, untuk mengikuti doa puasa Daniel secara sungguh-sungguh. Karena doa puasa, saudaraku, itu memberikan Anda kekuatan untuk menghancurkan semua pekerjaan iblis. Matius 17 ayat 21, pengusiran musuh hanya melalui doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21. Haleluya. Matius 17 ayat yang ke-21. Amin. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali doa dan puasa. Saudaraku, dengan kata lain, bagaimana Yesus menganggap begitu pentingnya dan sangat pentingnya puasa. Karena puasa, saudaraku, adalah akses untuk engkau dan saya mendapatkan penglihatan dari Tuhan, mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Dan saudaraku, waktu engkau dan saya berdoa, berpuasa, bagaimana puasa menghancurkan semua pekerjaan iblis yang menghalangi jawaban-jawaban doa Anda. Yang ketiga, yang keempat, saudaraku, melalui mimpi. Kejadian 28 ayat 12-14. Kejadian 28 ayat 12-14. Kejadian 28 ayat 12. Amin. Maka bermimpilah dia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Saudaraku, bermimpilah Yakub, lalu dia melihat, saudaraku, di bumi ada tangga, saudaraku, yang terhubung ke sorga. Lanjutkan. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudaraku, di dalam mimpi. Di dalam mimpi, saudaraku, bagaimana, haleluya, bagaimana Yakub, saudaraku, melihat dalam penglihatan ada malaikat-malaikat, saudaraku, yang sedang turun naik dari sorga ke bumi. Lanjutkan terus, haleluya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan berfirman. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Amin. Tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Amin. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, Amin. dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Gereja Tuhan, penglihatan itu Yakub alami. Saudaraku, dia belum punya apa-apa. Alkitab berkata, saudaraku, dia baru keluar dari rumah orang tuanya. Tapi 20 tahun setelah itu, Alkitab berkata bahwa Yakub berkata, dulu aku keluar dari rumah orang tuaku hanya membawa tongkat di tanganku, tapi hari ini setelah 20 tahun, saudaraku, Tuhan memberkati dia dengan dua kawanan, dua pasukan
yang sangat besar. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng saudaraku penglihatan. Penglihatan belum terjadi, tetapi kalau engkau dan saya percaya, kalau itu dari Tuhan, itu akan segera terjadi dan tidak akan pernah menipu. Saudaraku, dalam Kejadian 37 ayat 7, saudaraku, sebelum Yusuf menjadi saudaraku nomor 2 di Mesir, diawali dengan mimpi. Kejadian 37 ayat yang ke-7. Kejadian 37 ayat yang ke-7. Amin. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tampak kita sedang di ladang dan mengikat berkas-berkas Lalu gandum. bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Dan bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Gereja Tuhan, mungkin saudara-saudaraku, haleluya, mungkin saudara Yusuf menganggap bahwa apa itu mimpi, apa itu penglihatan. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng. Saudaraku, belum terjadi tapi itu akan terjadi. Kejadian 37 ayat yang ke-9, diulang lagi, ini mimpi yang kedua. Haleluya. Kejadian 37 ayat yang ke-9. Amin. Lalu dia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, Amin. Aku bermimpi pula. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Ini menggambarkan orang tuanya dan saudara-saudaranya akan sujud menyembah. Gereja Tuhan hanya sekedar mimpi. Tetapi kalau engkau dan saya, saudaraku, itu datang dari Tuhan, itu akan terjadi. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. Bagaimana Salomo juga mendapatkan mimpi ketika dia sedang tertidur. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. Amin. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, Amin. mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Perhatikan ayat 13. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-13. Amin. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Amin. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Yang pertama kekayaan, yang kedua kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Gereja Tuhan, walaupun itu hanya dalam bentuk mimpi, tapi semuanya itu terjadi. Maka 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15, ternyata itu hanya dalam mimpi. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15. Amin. Lalu terjagalah Salomo. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata dia bermimpi. Ternyata dia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah dia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Amin. Dipersembahkannya lah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Amin. Kemudian dia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini mendapatkan penglihatan surga. Yang terakhir, saudaraku, bagaimana engkau dan saya mendapatkan penglihatan itu? Melalui perantaraan para nabi. Dalam Hosea pasal 12 ayat 11. Gereja Tuhan, Hosea pasal 12 ayat 11. Hosea 12 ayat yang ke-11. Amin. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan. Aku berbicara, Tuhan berfirman, aku berbicara kepada para nabi dan banyak sekali aku memberikan penglihatan. Dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Dan memberikan perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Gereja Tuhan, nabi adalah utusan Tuhan. Nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Alkitab berkata, banyak kali aku memberikan penglihatan-penglihatan. Kepada siapa Tuhan memberikan penglihatan? Kepada nabi Tuhan. Itulah sebabnya dalam Hosea pasal 12, haleluya, ayat 14. Hosea 12 ayat yang ke-14. Amin. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir Israel dituntun oleh Tuhan dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Saudaraku, garis bawahi, dengan perantaraan seorang nabi. Iya, dia dijaga oleh seorang nabi. Gereja Tuhan, orang Israel yang berjalan kaki saja 600 ribu orang. Total bisa 3 juta dengan anak-anak dan ibu-ibu. Tapi gereja Tuhan, Alkitab berkata, Israel yang jumlahnya 3 juta orang itu dijaga oleh seorang nabi yang bernama Musa. Digembalakan, dituntun oleh seorang nabi yang bernama Musa. Maka gereja Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Jika engkau percaya kepada Tuhan dan menghormati nabi-nabinya, hidupmu pasti akan berhasil dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. 2 Tawarik pasal 20 ayat 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20. Amin. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Amin. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat Amin. dan berkata, Amin. dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Amin. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, Raja berkata, percaya kepada Tuhan Allahmu. dan kamu akan tetap teguh. Amin. Percayalah kepada nabi-nabinya, Percayalah kepada nabi-nabinya. dan kamu akan berhasil. Saudaraku, yang berbicara ini bukan orang bodoh. Yang berbicara ini adalah Raja Yosafat. Raja Yosafat saja yakin kalau orang mempercayai Tuhan pasti berhasil, dan orang percaya kepada nabi-nabinya pasti akan berhasil. Saudaraku, karena Nabi berbicara tentang krisis, Kisah Rasul 11 ayat 27-28.
Saudaraku, nabi dipilih oleh Tuhan untuk berbicara tentang adanya krisis, tentang akan yang terjadi, akan apa yang terjadi di kemudian hari. Kisah Rasul 11 ayat 27-28. Kisah para Rasul 11 ayat 27. Amin. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Ada beberapa nabi yang datang dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit. Ada nabi Agabus yang datang bangkit. Dan oleh kuasa roh dia mengatakan, Dan oleh kuasa roh ia berkata, bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. gereja Tuhan, nabi, saudaraku, dipakai oleh Tuhan untuk berbicara tentang hari-hari yang akan datang. Dan yang terakhir, setelah itu kita berdoa, 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Nabi juga, saudaraku, bisa dipakai oleh Tuhan berbicara tentang kelimpahan. Artinya, saudaraku, di balik setiap krisis, saudaraku, ada penyediaan Allah yang supernatural. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Amin. Lalu berkatalah Elisa, Berkatalah Nabi Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, Besok kira-kira waktu ini. sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Amin. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Amin. Di pintu gerbang Samaria. Gereja Tuhan, kalau engkau dan saya percaya, maka saudaraku, hidupmu akan mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu, berikan kami penglihatan surgawi, biarlah kami berjalan dituntun oleh Tuhan sendiri. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari angkat roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka dengan iman dalam nama Yesus, haleluya, amin. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikianlah Yesus mengambil cawan dan berkata, darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan di tangan bola persekutuan dengan darah Yesus, minum dengan iman, haleluya, amin. Mulai mengucap syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oleh tubuh dan darahmu kami diselamatkan. Oleh tubuh dan darahmu dan oleh bilurmu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai tanda ucapan syukur kami boleh membawa persembahan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, persembahan khusus kami boleh memberi karena kami telah diberkati Tuhan, kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari bawa persembahan saudara, persembahan persepuluhan ucapan syukur saudara, menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, ada satu pengumuman yang sangat penting. Bapak Ibu mari ikuti 2 puasa Daniel dari tanggal 1 sampai tanggal 21 dengan saudaraku sungguh-sungguh. Saya percaya hidup Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Shalom, shalom, haleluya. Amin, amin, haleluya. Engkau